Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani, MPM 2016-0086 dari program studi PGSD 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IPS SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Hermansyah Trimantara SPD MPD. Baiklah, langsung saja untuk menyimak video pembelajarannya. Perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. A. Perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu antara lain: 1. Perjuangan Pati Unus dari Demak menentang penjajahan Portugis pada tahun 1513. 2. Perjuangan Panglima Fathahillah dari Kerajaan Demak menentang penjajahan Portugis tahun 1526 sampai 1527. 3. Perjuangan Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate menentang penjajahan Portugis pada tahun 1575. 4. Perjuangan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh menentang penjajahan Portugis pada tahun 1607 sampai 1636. Para pedagang dari negeri Belanda juga berduyun-duyun memasuki wilayah Nusantara. Maka terjadilah persaingan yang sangat ketat di antara pedagang kedua negara tersebut. Pada akhirnya, para pedagang dari Portugis tersingkir dalam perebutan kekuasaan di wilayah Nusantara. Secara lamban tapi pasti, Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaannya untuk melakukan penjajahan. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia berlangsung kurang lebih 350 tahun. 1. Masa penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke tanah Nusantara dimulai pada tahun 1596. Mereka ingin melakukan hubungan dagang dengan penduduk yang ada di wilayah Nusantara. Untuk pertama kalinya, beberapa kapal Belanda singgah di pelabuhan Banten. Lama-kelamaan, kapal dagang Belanda yang datang semakin bertambah. Untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda dan pedagang asing lainnya, atau khusus Portugis dan Spanyol, maka para pedagang Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, yaitu kongsi atau perserikatan pedagang Belanda yang ada di wilayah Nusantara. VOC didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Peter Both. Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Penderitaan bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Pertama, kebijakan Kulturstelsel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa benar-benar memeras tenaga rakyat Indonesia serta mengeruk kekayaan alam di Nusantara. Banyak rakyat bumi putra menderita akibat Kulturstelsel. Kapasitas sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa. Rakyat dipaksa bekerja, bahkan kadang dituntut bekerja di kebun yang letaknya sampai puluhan kilometer jauhnya dari desa. Selain itu, kerja rodi juga dilakukan di bawah todongan senjata. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan menjalar di banyak tempat. Karena Kulturstelsel dianggap tidak manusiawi, sistem tanam paksa dihapuskan dan digantikan dengan pihak swasta Belanda yang turun mengelola perkebunan di Nusantara. Secara berangsur-angsur, sistem tanam paksa kemudian dihapus pada tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916. 2. Perbudakan Hindia Belanda. Ketika VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coenraad berhasil menguasai Batavia, kondisi wilayah yang kini menjadi Jakarta tersebut tidak sepadat pada masa kemudian. Banyak penduduk lokal Batavia
kabur ke pelosok Batavia Selatan, yakni Jatinegara Kaum. Dalam perjalanannya, banyak pria bumi putra diperbudak menjadi pekerja kasar di Batavia. Sementara perempuan dijadikan pemuas nafsu, birahi dan pengurus rumah tangga orang-orang Belanda. Apabila mereka membangkang, hukumannya sangat kejam. Izin pembudakan akhirnya dihapus pada tahun 1860 oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, praktikannya terus dilakukan hingga dekade pertama abad ke-20 sebagaimana dicatat Regi B. 3. Kerja Rodi. Mengutip Britannica, nama lain kerja rodi adalah kerja budak yang dilakukan di bawah paksaan. Para pekerja tidak memperoleh upah dan dipaksa bekerja di luar batas kemanusiaan. Kerja rodi, pembangunan jalan raya anyar hingga penarukan pada 1809 memakan korban jiwa hingga 12.000 jiwa. Kerja rodi dilaksanakan di bawah todongan senjata dan lecutan cambuk. Banyak pekerja yang kelaparan hingga meninggal demi terbangunnya jalan itu. 4. Upah rendah di perkebunan. Sejak tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda menerapkan sistem ilmu pintu terbuka atau open door policy. Kebijakan ini membuat Hindia Belanda bagi pengusaha swasta asing untuk menanamkan modal dan membuka perusahaan. Sistem politik pintu terbuka ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria atau Agrarisi Wet tahun 1870 dan Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Dua UUD itu menjadikan Hindia Belanda pusat perkebunan penting dalam perdagangan ekonomi dunia. Namun, rakyat bumi putra yang dahulunya tersiksa dengan tanaman paksa harus mengalami derita yang lain karena dipaksa bekerja di perkebunan besar. Hingga pertengahan abad 20, tumbuh banyak perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, coklat, tembakau, hingga kelapa sawit di Hindia Belanda. Adapun perlawanan rakyat Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Matulesi atau Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, di bawah pimpinan Patimura, beliau adalah seorang Kristen yang taat, pandai, dan cekatan. Dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1783 dengan nama Thomas Matulesi. Ia pernah menjadi tentara Inggris dengan pangkat sersan mayor. Kemudian ia terkenal dengan sebutan Kapitan Patimura. 2. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Penyebab timbulnya perang Padri adalah adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum umat Islam atau ulama. 3. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro semasa kecilnya bernama Ontowiryo, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. 4. Pangeran Antasari. Mulai abad ke-17, FOC telah melakukan hubungan dagang dengan rakyat Banjarmasin. Perang Bali. Penyebab Perang Bali adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Isi hukum tawan karang adalah kerajaan berhak merampas dan menyita barang serta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Raja-raja Bali menolak keinginan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Bali. Belanda melakukan 3 kali penyerangan, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Perlawanan rakyat Aceh. Belanda ingin menguasai Aceh sejak tahun 1873. Belanda menyerang Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan di bawah pimpinan-pimpinan Aceh, antara lain Panglima Polim, Tengku Ditiro, Tengku Ibrahim, Tengku Umar, dan Cut Nyak Dien.
2. Masa kependudukan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia oleh bangsa Indonesia semula disambut dengan gembira sebagai bangsa pembebas penjajahan Belanda. Hal ini ditandai dengan adanya pembebasan pemimpin pergerakan kemerdekaan oleh Jepang, yaitu I.R. Soekarno, Dr.S. Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Jepang memeras rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perang dengan sekutu. Caranya dengan mewajibkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan kekayaan yang dimilikinya dan memeras tenaga dan waktu. Rakyat Indonesia harus bekerja tanpa adanya jaminan keselamatan dan pembekalan. Rakyat dipaksa membuat benteng-benteng pertahanan, lubang-lubang persembunyian, dan perlindungan serta goa-goa untuk menyimpan pembekalan dan pertahanan Jepang. Selain itu, diterapkan juga sistem kerja paksa dengan nama Romusa. Selama di Indonesia, Jepang telah bersikap keterlaluan. Oleh karena itu, timbullah perlawanan dari rakyat Indonesia. Baik, itulah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.